ya itu dari lirik, dari melodi gitu kadang-kadang ini larinya ke sini enggak deh, jangan kayak ke sini, itu kayak lagu ini nggak bisa. Dan kadang-kadang kita memang problemnya itu disiplin pada harmoni atau akord yang kita pikir akan menjadi warna lagu tersebut, karena yang namanya harmoni atau akord itu ketika kita geser, kita bisa geser ke mana, suasana itu bisa berubah jauh dari yang kita bayangkan. Nah, Arsi itu dengan referensi musik, mungkin dari kecil dia sering mendengar aku suka banget Quincy Jones, Stevie Wonder, David Foster, atau banyak musik yang Sergio Mendes. Dia mendengarkan juga, sampai Carpenters juga dengar, tapi dia mendengarkan banyak musik sekarang yang akhirnya juga saya awalnya terpaksa dengar, tapi memang akhirnya ketika dengar saya mendapatkan juga kesukaannya, walaupun kadang saya pikir sih musik sekarang kadang-kadang cuma one chord, two chord, bolak-balik. Nah, gimana cara kita buat lagu 2 chord tapi katanya harmoni sama ini dengan harmoni terbatas itu bisa terus kedengaran sampai belakang. Jadi dia tantangan yang menarik. Sama ketika membuat lagu, coba Mas Yuri buat lagu 3 chord bolak-balik aja, tapi bisa nggak ngetop? Itu pernah juga saya lakukan. Akhirnya saya buat lagu Janji Suci yang UVN Uno, dan sekarang jadi salah satu lagu bangsa dalam nikah ya di mana-mana ya. Itu 3 lagu chordnya kalau kalian bisa main gitar sedikit atau main piano dikit, itu bolak-balik, kalau F ke G ke C, F ke G ke C. Jadi itu lagu yang termudah tapi punya kedalaman, itu ternyata nggak gampang juga. Jadi itu jadi suatu referensi, dan itu saya bisa dapatkan dari Arsu, dari teman-teman yang lain ketika kita berdiskusi dan berdebat atau buat musik. Proses itu yang buat lama. Ketika buat melodinya atau membuat lagunya, saya nggak ingin terlalu lama, kan kalau terlalu lama saya takutnya ide di jam ini sama 3 jam berikutnya saya udah berbeda di suasananya. Jadi mencoba membuat lagu itu selesainya harus saat itu, tapi memikirkan konsepnya itu yang agak lama. Tapi ada baper-baperan nggak sih antara Ayah dan Anak? Kadang kalau lagi buat kayaknya nggak terlalu ya kita, kayaknya tipenya kita agak mirip-mirip kalau soal kayak gitu. Saya akan agak bingung juga ya kan. Aku bilang sama Arsi, susah jadi kamu daripada aku begitu. Aku lahir duluan, kamu biar gimana kan Aki Widian terbang. Ya Arsi, Aki Widian tuh kan GR nya apa ya? Kalau dia nggak hebat ya maaf ini itu bercanda-bercandaan aku, tapi sebenarnya nggak gitu. Saya selalu dapat ilmu selalu dari pemusik coding gitu. Saya punya sahabat kayak Nino, di Wali Nino, saya punya sahabat banyak sekali musik-musik. Kalau lagi ketemu pasti walaupun saya lebih senior gitu, tapi sebenarnya saya banyak dapat ilmu dari adik-adik saya yang lebih muda. Kalau dari Mas sendiri, role model itu role modelnya siapa, inspirasi dari Gusti siapa? Kalau aku sendiri sebenarnya dari kecil tuh suka sama Michael Jackson, Brian McKnight, Michael Lorenzo. Aku banyak banget sebenarnya, jadi aku dari dengerin klasik juga kayak Luciano Pavarotti, terus dari kecil tuh papa aku suka banget sama Luther Vandross, terus Brian McKnight juga, Beyonce, banyak banget sih gitu referensinya. Ya, kalau Arsi ya udah pasti kita udah tahu lah ya. Tapi itu ada satu role model yang selalu aku pegang dari dulu sampai sekarang sampai ini, yaitu almarhum Bung Glenn sih. Bung Glenn. Bung Glenn itu dari dulu, walaupun terbilang nggak terlalu yang sering ketemu, tapi ya, setiap sering ketemu, juga sih setelah ada apa-apa dia masih kecil ada Bung Glenn dulu. Tapi itu dari dulu selalu ada kayak sih udah kayak gimana, kita tuh sering banget ngobrol, dan itu jadi salah satu wah hebat ya, selain ngomongin musik juga bagaimana cara kita berkehidupan. Ngomongin dia tuh sering banget aja sih, kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gini. Itu salah satu jadi inspirasi ya. Jadi memang kalau Arsi ini mungkin dari aku rekaman Kahitna, rekaman Trio Febrian atau rekaman, dia kadang suka nongol, akhirnya dia tahu dari kecil bagaimana proses rekaman itu terjadi. Nah itu yang, tapi mungkin dari musik berkembangnya dia mendengarkan musik yang berbeda dengan aku, jadi itu membuat kita sering agak clash dalam proses pembuatan lagu, terutama menentukan harmoni atau juga pilihan chord, atau juga pilihan musik dan ritmik yang kita pilih, lalu juga kesinambungan pola aransemen itu memang udah biasa. Ini enggak, ini dragging di sini, dia udah bisa menentukan hal tersebut. Jadi ya kadang-kadang aku minta aku yang lebih diikuti, kadang-kadang aku ngalah juga di dalam berbagai proses produksi. Tapi so far sih hasilnya sebenarnya positif, alhamdulillah banget. Di luar dugaan, dari rumah kita bisa banyak lagu yang didengarkan dari Sabang sampai Merauke, bahkan pas keluar negeri masih banyak mendengar itu. Kita ya senang, dan kita juga ngerasa wah ini
kita kemarin ke Melbourne di resto-resto itu masih ada lagu kita ya dengerin ya. Terus ya gitu juga di Korea masih sempat, di Singapura ada supir taksi, kenapa lagu kita di sini ya? Dari rumah kita ada di sini nih, gitu. Kita jadi jadi kebahagiaan untuk keluarga kita bisa secara regional. Musik-musik kita kan sekarang walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi ternyata dengan kepercayaan diri bahwa bahasa Indonesia bisa didengarkan di lintas negara itu untuk aku sesuatu banget, karena aku selalu bilang sama anak-anak kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa buat lagu bahasa Inggris, sekali-sekali kita boleh lah mix dengan itu, tapi kita harus selalu sering menggunakan bahasa Indonesia, karena salah satu kesuksesan dari sahabat-sahabat kita di Korea, mereka percaya diri menggunakan bahasa Koreanya. Kenapa kita takut untuk menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu didengarkan di 300 juta penduduk kita, bahkan di Brunei, di Malaysia, di Singapura mereka ngerti, di Suriname, di Belanda banyak yang tahu. Kenapa kita harus takut mengembangkan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah salah satu modal kreatif terbesar untuk seni Indonesia. Jadi kita harus berani dan bangga menggunakan bahasa Indonesia itu. Oleh sebab itu saya memang seneng banget untuk membuat lagu berbahasa Indonesia. Memang walaupun ada beberapa lagu juga yang pakai teks Inggris atau teks berbahasa lain, ada yang berbahasa Italia dan berbahasa Spanyol, tapi salah satu yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman pemusik siapapun, kita harus membuat lagu dengan berbahasa